Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait hipersensitivitas 1 berdasarkan hasil interview responden alergi udang. Sebelum mulai ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada Hamidatul Laili, yang kedua Laili Nadifah, yang ketiga ada Elvira Damayanti, yang keempat ada Khalifatul Zahira Aulia, yang kelima ada Vinda Ayunintias, yang keenam ada Meisya Firda Oktavia, yang ketujuh ada Putri Rahmadani Novianti, dan yang terakhir ada Salwa Asyifa. Selanjutnya untuk pembahasan yang pertama ada alergi dan hipersensitivitas. Apa itu alergi? Alergi merupakan suatu reaksi dari sistem imun tubuh yang terjadi karena suatu zat atau substansi yang disebut alergen. Zat tersebut dianggap berbahaya oleh tubuh meski sebenarnya tidak. Reaksi ini kemudian mengakibatkan munculnya gejala seperti pilek, ruam kulit yang gatal, atau bahkan sesak nafas. Selanjutnya ada hipersensitivitas. Hipersensitivitas merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap benda atau zat tertentu. Kondisi ini sangat umum terjadi, tetapi bisa juga berakibat fatal bila terjadi berulang kali atau tidak segera ditangani. Reaksi hipersensitivitas dibagi menjadi 4 kelas, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 berdasarkan mekanisme yang terjadi dan lama waktu reaksi. Selanjutnya, tipe hipersensitivitas terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama yaitu hipersensitivitas tipe 1, disebut juga reaksi cepat atau reaksi anafilaksis. Reaksi ini timbul segera setelah tubuh terpapar dengan alergen. Hipersensitivitas tipe 1 terjadi ketika antibodi imunoglobulin E atau IgE melepaskan zat kimia histamin ketika bertemu alergen. Kemudian, hipersensitivitas tipe 2 disebut juga dengan reaksi sitotoksik atau sitolitik. Terjadi karena dibentuk antibodi jenis IgG atau IgM terhadap antigen dan dapat mengaktifkan sel yang memiliki reseptor FcYR. Sel NK dapat berperan sebagai sel efektor dan menimbulkan kerusakan melalui antibody dependent cell mediated cytotoxicity. Kemudian hipersensitivitas tipe 3 disebut juga reaksi kompleks imun. Terjadi bila kompleks antigen antibodi ditemukan dalam sirkulasi atau dinding pembuluh darah atau jaringan dan mengaktifkan komplement antibodi yang berperan biasanya jenis IgM atau IgG. Kemudian hipersensitivitas tipe 4 disebut juga tipe lambat yang terjadi melalui sel CD4 dan T-cell mediated cytolysis yang terjadi melalui CD8. Sel T yang terstimulasi melepaskan mediator sitokin atau sitotoksik yang diperantai oleh sel T yang menimbulkan respon hipersensitivitas. Baik, pada bagian selanjutnya yaitu hasil interview alergi responden yang telah kita lakukan pada minggu kemarin. Berdasarkan interview yang kami lakukan, responden alergi terhadap udang. Responden memiliki alergi ini sekitar 6-7 tahun yang lalu. Pertama menyadari memiliki alergi saat mengkonsumsi udang, kemudian setelah beberapa jam muncul gejala-gejala dari alergi, seperti gatal-gatal, ruam di sekujur tubuh, demam, dan mual. Responden menghindari mengkonsumsi udang sebagai bentuk antisipasi kemunculan alergi. Alergi yang dimiliki oleh responden tidak termasuk dalam komponen genetik, karena di anggota keluarganya tidak ada yang memiliki riwayat alergi udang. Selanjutnya adalah tipe alergi, penyebab, dan manifestasinya. Berdasarkan diskusi yang sebelumnya, responden memiliki reaksi hipersensitivitas tipe 1, yaitu kegagalan kekebalan tubuh yang dimana tubuh seseorang akan menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya imunogenik. Tipe hipersensitivitas ini berlangsung dengan cepat, karena respon tubuh muncul dalam waktu kurang dari 1 jam setelah terpaparnya alergen.
Sehingga hipersensitivitas tipe 1 ini akan terjadi apabila antibodi imunoglobulin E atau IgE akan berikatan dengan basofil yang berada di dalam sirkulasi darah dan sel mas yang ditemukan di dalam jaringan, sehingga akan menyebabkan sel mas akan mengalami degranulasi dan mengeluarkan mediator inflamasi seperti histamin ketika bertemu dengan alergen ataupun antigen. Maka hal tersebut akan memicu reaksi alergi ringan hingga berat. Baik, selanjutnya terdapat beberapa penyebab dari hipersensitivitas tipe 1, di antaranya makanan, bulu, sengatan lebah, jamur, obat-obatan, dan juga sari bunga. Ada juga yang kontak langsung dengan kulit, seperti latex, lotion, dan juga sabun. Pada responden, alergi disebabkan oleh udang, dan reaksinya timbul kurang lebih 2 jam setelah mengonsumsi udang. Sehingga alergi pada responden ini termasuk dalam late fase reaction, karena respon tidak muncul tepat setelah mengonsumsi udang, melainkan muncul setelah beberapa jam. Nah, menurut referensi yang kami baca, reaksi hipersensitivitas tipe 1 ini merupakan gabungan dari reaksi alergi fase cepat dan juga fase lambat. Oke, kemudian memasuki topik yang selanjutnya, yaitu tentang reaksi yang ditimbulkan serta manifestasinya berdasarkan kasus dari responden, yaitu alergi udang. Nah, alergi terhadap udang ini sebenarnya dapat menyebabkan berbagai reaksi yang bervariasi, dari ringan hingga juga parah. Nah, manifestasi alergi udang ini dapat meliputi gatal-gatal, ruam kulit, bengkak, kesulitan bernafas, mual, muntah, diare, dan juga anafilaksis. Nah, salah satu gejala yang umum terjadi adalah gatal-gatal pada kulit di area sekitar mulut, wajah, tenggorokan, atau seluruh tubuh. Nah, gatal-gatal ini mungkin disertai dengan ruam kulit yang dapat muncul dalam bentuk bintik-bintik merah atau benjolan kecil. Kemudian manifestasi yang kedua yaitu ruam kulit. Nah, reaksi alergi terhadap udang ini juga dapat menyebabkan ruam kulit yang luas, seperti urtikaria atau dermatitis kontak alergi. Nah, ruam kulit ini seringkali gatal, kemerahan, dan juga dapat menyebar ke seluruh tubuh. Kemudian manifestasi yang ketiga yaitu pembengkakan. Nah, alergi pada udang ini juga dapat menyebabkan pembengkakan pada bibir, wajah, lidah, ataupun tenggorokan. Pembengkakan ini nantinya dapat menyebabkan kesulitan dalam menelan, berbicara, ataupun bernafas. Kemudian manifestasi yang keempat, yaitu kesulitan bernafas. Beberapa orang dengan alergi udang ini mungkin mengalami kesulitan bernafas seperti sesak nafas, dada terasa tertekan, atau nafas yang bersiul. Nah, ini bisa menjadi tanda serius dan memerlukan perhatian medis segera. Kemudian manifestasi yang kelima, yaitu mual, muntah, dan diare. Nah, pada beberapa kasus, alergi udang ini dapat menyebabkan gejala pencernaan seperti mual, muntah, diare, ataupun nyeri perut. Kemudian manifestasi yang terakhir adalah anafilaksis. Nah, ini adalah reaksi alergi yang paling parah dan potensial mengancam nyawa. Anafilaksis adalah respon sistemik yang melibatkan sejumlah besar reaksi alergi yang cepat dan menyeluruh. Nah, gejala anafilaksis ini itu meliputi sulit bernafas, pusing berat, detak jantung yang cepat atau tidak teratur, tekanan darah rendah, pingsan, dan pembengkakan berat pada wajah atau tenggorokan. Anafilaksis ini memerlukan perhatian medis segera dan juga pengobatan, contohnya dengan epinefrin atau pengobatan dengan adrenalin. Selanjutnya adalah pengobatan yang dilakukan atau saran pengobatan. Imunoterapi menjadi salah satu terapi untuk pasien alergi yang dimana prinsip dari pengobatan ini ialah dilakukan berdasarkan hubungan dengan alergen spesifik, yaitu melakukan peningkatan paparan gradual pada penderita alergen sehingga diharapkan mampu mengalami peningkatan toleransi terhadap alergen tersebut. Selain itu, pengobatan juga bisa dilakukan dengan cara mengonsumsi obat-obat antihistamin seperti klorpeniramin maleat atau CTM, atau juga mengonsumsi obat hidrokortison untuk mengurangi reaksi hipersensitivitas. Berikut adalah kesimpulan. Dari hasil diskusi dapat disimpulkan bahwa responden memiliki hipersensitivitas tipe 1, yang dimana responden memiliki alergi terhadap udang, dan muncul gejala alergi setelah beberapa jam mengkonsumsi udang.
Sehingga pengobatan yang dapat dilakukan adalah imunoterapi, yaitu meningkatkan paparan secara bertahap terhadap alergen dan diharapkan dapat terjadi toleransi imun terhadap antigen makanan dan desensitisasi terhadap alergen tersebut. Selain itu, pengobatan lainnya adalah dapat mengkonsumsi obat-obatan antihistamin seperti CTM atau hidrokortison untuk mengurangi reaksi hipersensitivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.